Pengakuan jujur Jen Raven jelang tampil bersama timnas Indonesia U19 di ASEAN Cup U19 2024. Jen Raven sangat bersemangat menjelang membela tim nasional Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Pemain berusia 18 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Surabaya. Seperti yang diketahui, nama Jen Raven tercantum dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Indra Safri untuk visi lanjutan Garuda Nusantara. Jen Raven masuk bersama 6 penyerang lainnya, salah satunya adalah Arkan Kakak. Pemain Rodreh itu kini berpeluang besar untuk masuk skuad utama timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Namun Jen Raven harus menunjukkan performa terbaik dalam TC di Surabaya mendatang. Sebab Indra Safri hanya akan membawa 23 pemain sesuai dengan persyaratan turnamen. Jen Raven mengaku sangat bersemangat menjelang latihan bersama skuad Garuda. Dia berjanji akan memberikan yang terbaik jika berhasil menembus skuad utama. Saya datang hari ini langsung ikut latihan sore. Saya berharap dapat bergabung dengan tim dan memberikan kontribusi besar nanti saat turnamen AFF, ujar Jen Raven. Sementara itu, pelatih tim nasional Indonesia U19 Indra Safri mengatakan saat ini fokus timnya adalah pembenahan internal. Pelatih asal Sumatera Barat itu akan menunda pertandingan persahabatan yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Sebelumnya, saya pernah mengatakan akan melakukan uji coba melawan PON Jawa Timur, namun urung dilaksanakan karena kami akan terus fokus memperbaiki tim untuk lebih menyiapkan dan mengoptimalkan tim ini menyongsong turnamen mendatang, ujar Indra Safri. Timnas Indonesia U19 sendiri akan tergabung bersama Timur Leste, Kamboja, dan Filipina di grup A. Pada laga perdana, Garuda Nusantara akan bersua dengan Filipina U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 17 Juli 2024 mendatang. Efek gabung timnas Indonesia, Kelvin Verdong bikin heboh Asia usai masuk 5 besar bek kiri termahal di Asia. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdong jadi salah satu debutan menonjol bersama timnas Indonesia. Pemain NSC Nijmegen itu diturunkan saat timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Berkat performa itu termasuk di level klub, pemain berusia 27 tahun itu masuk dalam daftar bek kiri termahal di Asia. Melansir dari akun Instagram @areatimnas, Kelvin Verdong menempati urutan kedua dengan nilai pasaran 43,45 miliar. Harga Kelvin Verdong unggul jauh dari Yuta Nakayama Jepang 20,86 miliar, Milad Mohammadi Iran 22,60 miliar, dan Jordan Boss 34,76 miliar. Sementara pemain naturalisasi Uni Emirat Arab Erik masih jadi bek kiri termahal di Asia. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki harga pasaran 52,14 miliar. Di sisi lain, pertandingan perdana bagi Verdong melawan Filipina lalu memang berjalan mulus. Bahkan sang pemain langsung gacor dan memberikan kontribusi penuh terhadap permainan skuad Garuda. Dia tampil impresif dan agresif, turut mengawal kedalaman skuad dan ikut membantu penyerangan tim nasional Indonesia. Tak hanya itu, Kelvin Verdong juga langsung menyatu bersama dengan komposisi pemain yang diturunkan oleh pelatih Sintayong. Pujian demi pujian pun didapat olehnya yang baru menyelesaikan proses naturalisasi pada awal Juni kemarin. Buka suara, Justin Hubner bocorkan nasibnya jika jadi tinggalkan Sergio Osaka. Bek tim nasional Indonesia Justin Hubner mengisyaratkan akan meninggalkan Sergio Osaka pada Juli 2024. Dalam sesi tanya jawab di Instagram, Hubner menyatakan akan kembali ke Wolverhampton Wanderers atau pindah klub lain. Netizen pun bertanya, kapan kamu meninggalkan Jepang? Hubner pun menjawab, pada bulan ini. Lalu, kemana kamu akan pergi setelah meninggalkan Jepang? Tanya netizen lainnya. Hubner pun sontak menjawab, kembali ke Wolverhampton Wanderers atau ke klub lain. Nyaris ke kasta teratas Liga Inggris, Justin Hubner hanya bermain selama 190 menit untuk Sergio Osaka. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir, ia hanya dimainkan di masa injury time. Wolverhampton Wanderers kemungkinan tidak puas dengan situasi ini. Sebelum dipinjamkan ke Sergio Osaka, Hubner adalah pilar dan kapten tim U21. Hubner juga sempat masuk skuad senior Wolverhampton Wanderers di Premier League 2023-2024. Berada di bangku cadangan saat melawan Arsenal pada 2 Desember 2023. Sejatinya, Hubner adalah pemain bagus, namun Jepang memang terkenal dengan mencadangkan pemain yang berasal dari Indonesia. Entah itu disengaja atau tidak, pasalnya Jepang nanti akan bertemu Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia.
Lebih gacor dari Ole Romeni, rekan setim Messi Childress masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. Pencarian Sintayong dan PSSI terhadap striker haus gol masih terus berlanjut. Timnas Indonesia membutuhkan striker one shot one goal guna memuluskan jalan ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah nama masuk radar naturalisasi PSSI, mulai dari Ole Romeni hingga Mauro Zylstra. Kedua nama tersebut bermain di Belanda. Belakangan mencuat satu nama lagi, seorang penyerang versatile yang satu tim dengan Messi Childress di FC20. Namanya adalah Dan Roth, yang merupakan pemain keturunan Indonesia. Darah Palembang mengalir di nadi sang pemain bernomor punggung 7 di FC20 tersebut. Menariknya, catatan Dan Roth begitu mentereng di Belanda. Profilnya sangat cocok dengan kriteria striker yang diinginkan Sintayong dan PSSI untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Dan Roth bermain dalam 33 pertandingan atau setara 2.600 menit musim ini. Catatan tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk pilihan reguler di tim utama FC20. Merumput 33 kali di liga teratas Belanda, Dan Roth berhasil mencetak 7 gol. Performanya tidak hanya terbatas pada mencetak gol, Dan Roth juga berkontribusi dalam menciptakan peluang bagi timnya dengan 10 assist yang dicatatkannya. Tak hanya itu, ia dikenal sebagai pemain yang dinamis dengan kemampuan untuk bermain di beberapa posisi di lini depan. Meskipun posisi utamanya adalah winger kanan, Dan Roth bisa ditempatkan di posisi striker nomor 9. Kecepatannya dan kemampuan dribbling menjadi keunggulan Dan Roth. Statistik yang ditorehkan Dan Roth di Eredivisie musim ini jauh lebih baik dibandingkan Ole Romeni. Mengutip dari Potistat, Ole Romeni merumput 16 kali untuk FC Utrecht di Eredivisie musim 2023-2024. Selama 16 kali merumput, ia baru mencetak 1 gol. 6 Juli lalu, Ole Romeni juga sempat bermain di pertandingan uji coba FC Utrecht. Di laga yang berakhir dengan skor 2-2 itu, ia juga gagal mencetak gol. Menarik statistik mentereng Dan Roth dan usianya yang relatif muda, ia layak dipertimbangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Dua fakta menarik King Abdullah Stadium penuh laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berhasil menuju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka ditempatkan dalam grup C bersama Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Pertandingan perdana mereka akan digelar di King Abdullah Stadium Jeddah pada 5 September mendatang menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Lantas, apa saja keunggulan King Abdullah Stadium? Berikut uraiannya. Yang pertama, punya fasilitas kelas wahid. King Abdullah Stadium merupakan kompleks olahraga yang sangat lengkap. Di sekitarnya terdapat 3 lapangan yang dapat digunakan untuk latihan, serta fasilitas lain seperti lapangan tenis dan arena indoor yang mendukung berbagai jenis kegiatan. Terdapat juga banyak musola yang tersebar di berbagai sudut stadion untuk kenyamanan penonton. Yang kedua, stadion terbesar di Arab Saudi. King Abdullah Stadium salah satu stadion terbesar di Arab Saudi dengan kapasitas 62.000 penonton. Dikenal dengan julukan permata yang bersinar, stadion ini merupakan bangunan relatif baru yang selesai dibangun pada tahun 2012 dan resmi dibuka 2 tahun kemudian untuk berbagai kegiatan olahraga.